Yo, what's up guys? Dan sekarang sesi kualifikasi untuk MotoGP Motegi. Nah, di last sektor kita udah sedikit improvisasi. Apakah di sini kita bisa berposisi pertama dari Brad Binder yang sekarang dia menjadi pole position, dan inilah dia HD on menuju garis finish dan crossing the line, dan kini Asep akan start dari posisi ketiga. Dan luar biasa, ini cukup bagus banget karena kita perlu start yang bagus di balapan seperti ini. Soalnya ini udah apa ya, kayak akhir-akhir yang cukup krusial untuk bisa menentukan siapa yang bakal menjadi juara dunia di musim ini. Dan Maverick start keempat tepat di belakang kita. Dan kalau dihitung-hitung berarti tinggal 5 balapan lagi nih, 5 balapan yang krusial untuk bisa kita perjuangkan menentukan nasibnya si Asep di musim ini. Kira-kira bisa nggak nih kita menebut titel juara dunia musim ini? Kalau dari prediksi gue pribadi kayaknya sih ya bisa. Yang penting kita bisa konsisten ngerebut podium kemenangan di 5 balapan terakhir yang sangat krusial ini. Yang terpenting Maverick juga jangan sampai kita biarin dia selalu yang lolos di depan kita untuk tiap balapan, itu yang kita khawatirin. Oke, Martin Binder start dari barisan depan. Nah guys, sekarang gue bakal menggunakan kompon ban depan medium dan belakang soft. Ini sedikit percobaan, kira-kira bisa nggak ngebawa kita untuk menembus kemenangan. Karena di beberapa race, medium soft bisa ngebawa si Asep meraih kemenangan. Dan langsung saja kita mulai sprint race event Motegi Japan Grand Prix. It's on the way. Langsung saja Red Bull KTM mengambil alih posisi pertama. Kemudian Maverick Vinales melebar, Asep masuk di inside line dan di exit corner. Menjelang tikungan 3, Asep mendapat lagi posisi ketiga. Menuju tikungan 3 kita overtaking Brad Binder, selanjutnya si Jorge Martin. Gak cukup melebar, oke, kembali ke racing line. Naik sekali, nggak sampai kualitasnya masih aman. Dan sekarang kita akan mencoba nempel laju dari si Brad Binder itu sendiri. Oke, kita mencoba slip trim menuju tikungan 5 dan Brad Binder nampak jelas mendefend di bagian kanan kita. Oke, dia melebar, kita ambil alih di bawah tunnel ini. Menjelang high speed corner tikungan 6. Oke, hati-hati, fokus ke fighting dan menuju tikungan chicane sektor ketiga awal. Perlahan masuk dan Brad Binder masih di belakang kita. Hati-hati, balapan berlangsung selama 3 putaran untuk sesi sprint race event. Masuki V corner alias tikungan 9 dan masih Red Bull KTM di belakang kita. Asep masih menjadi pimpinan race. Maverick keempat dan bendera kuning dikibarkan. Seseorang terjatuh di sektor ketiga tadi dan Tony Arbolino out of the race. Menuju downhill atau tikungan ke-11 setelah tikungan 10, tikungan paling sempit di Motegi. Dan kini di last sektor kita masih unggul 0,4 dari Brad Binder. Dan kalau ngomongin soal sesi kualifikasi tadi di cuaca wet ya, kita kan kualifikasi dalam kondisi hujan, dan itu awalnya gue sempat ragu untuk bisa lolos ke sesi kualifikasi 2. Dan di Motegi tadi entah dari mana datangnya, kok tiba-tiba performa kita itu benar-benar naik drastis dan kita pun bisa finish di urutan ketiga. Dan itu luar biasa banget, kok mendadak performa kita benar-benar meningkat drastis di kondisi basah. Alhasil di startnya ini benar-benar berguna banget untuk kita bisa berposisi pertama dari pembalap KTM, yakni Brad Binder. Apalagi sekarang ini kita lagi bersaing banget sama Maverick Vinales untuk perebutan gelar juara dunia. Apakah Asep Sutasep bisa mempertahankan konsistensi performa terbaiknya hingga nanti bisa di Valencia? Dan yang kita kira bisa bersaing hingga akhir musim, ternyata ya mereka malah justru anjlok performanya. Oke, untuk klasemen saat ini kita unggul 1 poin dari Maverick Vinales. Ini benar-benar tipis banget, jadi tenang aja, masih ada 5 race yang akan kita lewati. Oke, jadi untuk ngomongin soal Honda ini ya, mereka tuh di awal musim hingga pertengahan musim itu kayak tampil dominan, sering di podium. Tapi semenjak paruh musim kedua hingga sekarang, entah kenapa pabrikan Honda seperti Luca Marini dan juga Darren Binder, mereka nggak bisa kembali fight di barisan depan. Jadi ya yang kita prediksi di awal musim kemarin itu ternyata tidak terjadi. Jadi Honda keluar dari persaingan titel juara dunia musim ini. Dan lagi-lagi kembali ke Asep dan juga riders papan atas lainnya seperti Maverick Vinales.
Oke, lap kedua telah usai dan sekarang masuk lap ketiga di MotoGP Sprint Race Event MotoGP Japan Grand Prix. Kita masih unggul 1 poin dari Maverick Vinales, kemudian Bezzecchi ketiga dengan jarak 64 poin. Aduh, kita bilang shortcut, sorry banget guys, terlalu kurang fokus nih. Kemudian Peko dimasukkan dengan jarak yang cukup jauh yaitu 80 poin. Intinya sih kalau untuk Peko kayaknya udah nggak bisa lagi. Dan ini ada serangan dari Brad Binder. Astaga, oke, kita bakal lawan kembali dengan sangat mudah. Sebelah kiri dan Brad Binder kembali melawan dari inside line. Dia masuk kembali, hati-hati, oke. Biarkan dia melebar, langsung kita ambil kembali posisi pertama. Dan kini nice, gak ada fight back dari Brad Binder. Tapi nyaris saja kita di overtaking. Oke, kita nggak boleh senang dulu, masih ada setengah lap lagi di lap terakhir ini. Kita agak melebar, oke, sorry banget mistake, kembali ke racing line. Dan oke, nice, Binder tidak mengovertaking, malah justru Jorge Martin yang datang. Kemudian tikungan 9 kita blocking, oke, Binder melebar, cerobos sekali dan exit corner menuju tikungan 10. Entry kembali dan 3 kali peringatan kita dapatkan. Ini apa yang terjadi? Lap 1, lap 2 kita aman dari track limit. Nah, lap ketiga kacau sekali. Oke, menuju downhill, tikungan ke-11. Masuk perlahan, entry corner. Kita agak melebar, oke, kembali ke racing line. Last sector, guys, come on. Semoga bisa selamat dari kejaran KTM. Last chicane, last corner. Lap terakhir kita masuki. Ya elah, satu lagi peringatan kita dapatkan dan menuju finish line. Akhirnya Asep meraih kemenangan di MotoGP Sprint Race untuk seri Jepang. Luar biasa. As the riders perform their final laps, let's take a look at the final ranking of the race, which has just finished. Dan uniknya di balapan kali ini hanya ada 2 wakil Ducati yang ada di 5 besar. Dan Tony Arbolino out of the race. Klasemen rider kita akhirnya kembali di puncak klasemen meskipun hanya unggul 1 poin dari Maverick Vinales. Next race di main race event. Dan klasemen tim kita naik 4 tingkat dari posisi sebelumnya. Langsung saja kita menuju ke main race event untuk MotoGP Motegi. Let's go. The sprint podium. These 3 riders went toe-to-toe in a truly outstanding race and deserve all the love of the fans. Dan sekarang waktunya balapan di main race event. Cuaca sunny atau terang benderang. Dan sekarang langsung saja kita bersiap-siap. Dengan kompon depan soft, belakang medium, langsung saja kita mulai untuk main race event Motegi Japan Grand Prix. 5 race terakhir di MotoGP karir musim ini. Oke semua, dan inilah dia untuk sesi kelas MotoGP. 5 round terakhir, it's on the way. Menuju tikungan pertama, kita bakal mencoba mengambil inside line. Hati-hati dari Marco Bezzecchi yang datang dari sebelah kanan, tapi dia gagal mengovertaking dan lagi-lagi melebar. KTM kita overtaking, 2 KTM kita overtaking, Binder, Martin kita overtaking sekaligus di tikungan 2. Sehingga sekarang di tikungan 3, Asep Surasep sudah bisa menjadi race leader. Sangat mudah sekali untuk start di Motegi. Dan inilah yang ingin gue bilang ke kalian, sejauh apapun dan sekeras apapun kita mencoba, kalau nggak dapat momennya, ya nggak akan dapat hal seperti ini. Ini perjuangan kita, apa yang gue lakuin di race di tiap sirkuit itu ya sama aja kayak gini. Kenapa kemarin-kemarin kita ada yang nggak bisa menang, selalu gagal di kualifikasi? Emang karena momennya nggak pas aja. Nah pas di Motegi ini momennya pas banget, kualifikasi bagus, kemudian sprint bagus, bahkan sekarang di main race pun juga udah lumayan bagus sementara waktu. Jadi nggak perlu lah kita yang namanya keluar-keluar sana sini, ya tunggu aja momen yang pas baru kita bisa improve dan bisa ngedapetin posisi seperti ini. Jadi nggak setiap balapan kita harus menang, yang penting kita selalu berusaha dengan cara yang sama, berusaha keras dengan cara yang sama, dan nanti kalau dapat momennya, aku yakin pasti kita bisa seperti ini. Ya misalkan Pecco Bagnaia, dia di awal musimnya di kelas MotoGP 2 tahun di Pramac Racing, bahkan hingga 1 musimnya bersama Victory, dia nggak pernah sekalipun dapat momen yang bagus. Dia udah berusaha keras, tapi memang momennya nggak dapat aja, sehingga ketika udah dapat momennya 2 tahun dia menjadi juara dunia MotoGP. Tinggal bersabar aja, nggak usah terlalu ngoyo. Yang penting tetap berusaha dengan cara yang sama di setiap balapan yang kita langsungkan.
Oke, lap kedua kita masih menjadi race leader, namun gap dengan Martin semakin rapat, 0,1 saat ini. Oke, Martin, Brad Binder masih di belakang kita. Oke, ini gue rasanya kayaknya bakal berserang Jorge Martin gak lama lagi, dan mungkin saja kita akan battle sama Jorge Martin hingga nanti di lap terakhir. Karena sekarang ini misal kita ngelihat ke radar maps para pembalap di denah sirkuitnya, itu emang tersisa 3 orang saja atau 3 pembalap saja yang ngajir. Oh, oke, kan benar saja Jorge Martin menyerang kita di tikungan 5. It's okay, masih panjang perjalanan, kita nggak perlu ngoyo. Yang penting kita bisa untuk terus berusaha dengan cara yang sama, berusaha keras. Oke, tikungan chicane, Jorge Martin masih mencoba mendefend dan segini Brad Binder, what happened? Dia memaksakan diri terlalu dalam sehingga tanpa sengaja Asep Surasev membuat Brad Binder terjatuh. Akankah Asep Surasev diganjar long lap penalti dan sedang diinvestigasi Brad Binder Fabio Quartararo? Hah? Guys, ini ada yang aneh. Kita yang ngebikin Brad Binder terjatuh, tapi entah kenapa Fabio Quartararo yang diinvestigasi. What happened? Dan Fabio Quartararo diberi peringatan dari MotoGP Steward. Guys, ini serius kan? Maksudnya kayak gue masih bingung dengan apa yang terjadi. Kita yang ngebikin, kita yang jelas-jelas ada konteks sama Brad Binder tadi yang ngebikin Binder terjatuh. Kemudian MotoGP Steward itu beraksi dengan menginvestigasi 2 pembalap yang terlibat. Tapi yang terlibat bukan kita, melainkan si Fabio Quartararo dengan Binder itu sendiri. Dan ujung-ujungnya Fabio Quartararo diberi peringatan. Kenapa bukan kita? Apakah ini bug yang ada di MotoGP 24? Ini gokil banget. Tapi ini kesekian kalinya kita ngelakuin momentum atau hal yang serupa, tapi dengan hasil yang sama. Maksudnya kayak MotoGP Steward tidak melihat sebagai sebuah pelanggaran yang kita lakukan. Nah ini yang sering sudah kita dapetin di beberapa race belakangan ini. Entah kenapa seakan-akan Asep ini menjadi kebal hukuman dari MotoGP Steward. Padahal dari awal kita memulai karir di MotoGP 24, Adaptive AI dan juga fitur MotoGP Steward itu tidak pernah kita kurangin. Sama kayak di awal kita ngebikin karir di MotoGP 24, Adaptive AI dan juga MotoGP Steward yang levelnya paling ketat cuy. Tapi entah kenapa sekarang sering banget bug yang muncul. Bahkan misalkan nih kita nge-crashin orang, nah itu biasanya yang dihukum bukan kita melainkan pembalap lain. Bahkan ada momen dimana kita malah nggak dikasih investigasi sama sekali dari MotoGP Steward. Ini aneh tapi juga cukup kita syukuri, soalnya ngebikin kita memiliki peluang untuk bisa ngebut lagi dan bisa menyerang si Jorge Martin ini. Jadi ya plus minus ada di race kali ini dengan MotoGP Steward yang cukup kacau, kocak, dan semoga jadi next game MotoGP bisa ada perbaikan. Oke, lap ketiga segera selesai dan let's see apakah di lap keempat, lap berikutnya Asep bisa menyerang Jorge Martin. Last corner, oke, last weekend banget. Kemudian menuju lap keempat, here we go, RHD on. Ducati Gresini berfokus menyusul Jorge Martin dengan Red Bull KTM. Alex Marquez peringatan dari MotoGP Steward dan Jorge Martin masih menjadi race leader. Sekarang klasemen kita masih unggul dari Maverick dengan jarak 8 poin. Finish dengan urutan segini kayaknya cukup bagus, tapi alangkah baiknya jika kita lebih nge-push lagi untuk bisa menambah jarak atau gap point dengan Maverick Vinales. Kalau kita bisa finish di posisi pertama dan Maverick masih di urutan keempat, tentu saja kita akan menambahkan 5 poin di gap point kita dengan si Maverick Vinales, yang berarti menjadi 13 poin gap dengan Maverick. Tapi itu pun kalau posisinya kita di posisi pertama dan Maverick masih di posisi keempat. Nah sekarang menjelang tikungan S besar atau tikungan ke-7, kita udah mulai bisa ngerapetin lagi jarak dengan Jorge Martin, yang berarti ada kemungkinan kita bisa menyusul Jorge Martin sesaat lagi. Paling enggak kita paling kenceng tuh di tikungan 11, dan sorry banget kita malah ngikutin si Martin yang melebar ke luar racing line, sorry banget. Oke, inilah dia tikungan 10 dan tikungan 11 akan menjadi bagian yang bisa kita improvisasi. Oke, saat ini menjelang downhill backstride, kita bakal mencoba light break di sini dengan harapan bisa langsung rapetin gap dengan Jorge Martin, dan inilah dia kita lakukan bantuan dengan kerap. Nice, exit corner. Kelas sektor,
Entry kembali. Oke, kita agak salah ngambil jalur. Kemudian tikungan chicane. Stay gear 2. Kemudian exit kembali menuju lap 5 dan balapan tinggal 1 lebih lap lagi. Dan Marco Bezzecchi nampaknya mulai mendekati Asep Surasep di lap kelima first corner. Hati-hati, Marco Bezzecchi masih terus menempel laju dari Asep Surasep. Dan kini kembali Asep Surasep mendekati Jorge Martin di tikungan 3. Tersisa, Luca Marini, crash, dan mungkinkah dia out of the race? Dan benar saja, wakil dari Honda Repsol yakni Luca Marini out of the race. Tikungan kelima, kita mencoba late braking, masuk ke dalam, dan inilah dia momentum yang kita cari-cari, yang kita tunggu-tunggu. Tersisa 2 riders yang bertarung memperebutkan posisi pertama untuk GP Jepang sirkuit Motegi. Tikungan chicane atau tikungan S, tikungan 8, kita masih menempel. Nah sekarang momentumnya di tikungan ke-9. Astaga, nyaris saja Asep crash dan Martin melebar. Asep mengambil inside line dan exit corner. Oke, masih bisa. Inilah dia momentumnya. Langsung kita mencoba break di tikungan 10 maksudnya. Oke, nice sekali. Martin melebar. Asep masih mengovertake dan akhirnya di exit corner. Keluar dari tikungan 10, Ducati Gresini take the lead, membuat Jorge Martin turun di tempat kedua dengan gear 0,5 sementara waktu hingga sekarang memasuki tikungan ke-11. Oke guys, come on, last sector menuju tikungan chicane. 0,7 gap dengan Jorge Martin tadi, sekarang 0,3. Here we go, lap kelima akan segera usai, memasuki lap ke-6, lap terakhir, lap penentu pertarungan di MotoGP Jepang. 13 poin gap dengan Maverick Vinales sesuai prediksi. Semakin aman di posisi pertama. Here we go. Tikungan 3 di depan dan masih Martin di belakang. Entry corner. Perlahan masuk. Dan sekarang Jorge Martin masih menempel laju dari Asep Surasep. Akankah serangan dari Jorge Martin akan datang lagi di beberapa waktu ke depan? Kita tunggu saja sembari bertahan. Let's go guys. Martin nyaris saja memblok pas kita. Untung saja Asep masih mampu untuk menutup racing line atau apex terdalam. Menuju tikungan chicane, tikungan 7, entry corner kembali. Setengah lap lagi, race akan segera usai. Pertarungan antara Ducati Gresini, Red Bull KTM, dan juga Ducati Pramac masih berlangsung hingga sekarang tikungan ke-9 alias sektor ketiga. Dan sekarang exit corner. Hati-hati, oke, kita masih menjadi pimpinan race. Tikungan 10, perlahan masuk, kita cukup melebar, hati-hati, semoga tidak sampai di overtaking. Dan nice, akhirnya Ducati Gresini menjadi race leader. Oke, inilah dia, lurusan terakhir, backstride. Kita akan bertahan, mendefend semaksimal mungkin yang kita bisa. Inilah dia tikungan 11, last sector, terowongan terakhir. Dan sekarang menuju tikungan chicane, last corner. Here we go, victory corner, menuju finish line. Jorge Martin di belakang kita dan menuju finish line, closing the line. Ducati Gresini memenangi MotoGP Jepang main race event. Back to back win, menang di sprint dan juga menang di main race event. Kemudian Jorge Martin finish kedua, Bezzecchi ketiga. Sementara itu Maverick Vinales finish di urutan keempat, yang berarti di klasemen seperti yang udah kita prediksi di pertengahan balapan tadi bahwa kita akan unggul 13 poin jika menang, dan Maverick finish keempat di balapan kali ini. Alhamdulillah. Kemudian di klasemen Ducati Gresini akhirnya naik kembali di urutan keempat setelah kemarin kita after balapan GP Mandalika kita benar-benar ancur-ancuran cuy. Oke, sekarang kita akan fokus menatap race berikutnya di seri Phillip Island. Jadi oke semua, terima kasih dan sampai ketemu lagi di video MotoGP untuk episode selanjutnya. Thank you, bye, dan ciao, sampai jumpa. The end credits have now rolled on this Grand Prix, with the top 3 taken to the podium for the customary prize-giving ceremony. It was an exciting race, and these 3 champions gave us the most.